Halo semua, perkenalkan nama saya Demetrius Haneng Laversi, NIM 21F10015 dari Fakultas Teknik Elektroenergi. Di sini saya akan menerangkan bandpass filter. Tugas UAS Pratikum. Pertama-tama itu ada tujuan memahami respon frekuensi atau filter pelolosan pita pada sistem telekomunikasi, memahami sifat-sifat sinyal pada frekuensi kritis sebuah BPF. Peralatan, sinyal generator, osiloskop, yang perlu itu modul, multiplexer, kabel dan perangkapnya secukupnya. Kita memasuki bagian teori. Bandpass filter mungkin merupakan filter yang paling banyak dipakai dalam bidang telekomunikasi. BPF dipakai untuk mengambil bagian frekuensi tertentu yang diinginkan dan membuang semua bagian yang lainnya. Misalnya pada tuner radio atau televisi. Antena penangkap semua frekuensi yang memiliki panjang gelombang yang bernilai di sekitar dimensi panjang antena. Antena pol dengan panjang 1:2 akan menangkap sinyal yang memiliki panjang gelombang di sekitar nilai. Dapat dikatakan bahwa gelombang yang memiliki panjang gelombang di sekitar nilai tersebut dapat dikatakan bahwa gelombang yang memiliki panjang gelombang di sekitar tersebut banyak tak terhingga untuk memperoleh sinyal dengan frekuensi tertentu yang diinginkan. Maka diperlukan suatu filter yang hanya melewatkan suatu komponen frekuensi saja. Filter tersebut adalah BPF. Sebuah osilator pada hakikatnya dibangun dari suatu mengenai dengan umpan balik sebuah bandpass filter. Ini adalah karakteristik BPF terlihat pada diagram. Penguat sinyal A 0,707 dan ini bagian frekuensinya. Jika suatu gelombang sinus diterapkan pada BPF, maka akan menghasilkan tanggapan seperti pada kurva di atas pada frekuensi rendah, frekuensi di dekat 0 Hz atau frekuensi DC. Mendekati 0, jika frekuensi dinaikkan frekuensi Fc, maka mengeluarkan akan naik ke nilai sebesar nilai masukan, kemudian dikalikan dengan faktor penguatan apabila menggunakan filter aktif. Jika naikkan lagi sampai frekuensi tak terhingga, maka akan terjadi penurunan tegangan keluar untuk tegangan masukan konstan. Pada frekuensi tertentu, tegangan keluar mencapai nilai 0,707 pada nilai semula. Pada nilai tersebut, frekuensi yang bersangkutan disebut sebagai frekuensi kritis atau frekuensi cut-off. Frekuensi cut-off ada dua, yaitu frekuensi FO disebut FI dan frekuensi di atas FO disebut FH. Jika suatu sinyal dengan kandungan frekuensi dari 0 sampai tak hingga diterapkan pada
BPF, maka bagian sinyal yang memiliki frekuensi di antara FI dan FH saja yang praktis dilewati, sedangkan bagian frekuensi yang lebih tinggi dari FH dan frekuensi yang lebih rendah FI akan dibuang. Modul percobaan. Modul yang disusun pada ditambahkan dengan beberapa resistor dan kapasitor dalam modul tersebut. Terdapat sebuah filter aktif, yaitu bandpass filter pita lebar dan bandpass filter pita sempit. Perhatikan tegangan 1 tidak boleh terbalik, dengan balik menyebabkan isi terbakar. Oleh karena itu, menghidupkan power supply diperiksa kembali apakah penempatan konektor sudah benar. Kayak gini ya, penempatannya. Power supply plus 12 volt disambungkan ke 12 volt, ground disambung ke ground, main 12 volt disambung ke main 12 volt. Aturan audi frekuensi generator selanjutnya disebut sebagai AFG pada frekuensi 100 Hz pada amplitudo 200 mV. Cara dengan menghubungkan bagian keluaran FHG ke pret osiloskop, kemudian baca nilai amplitudonya pada layar osiloskop. Hubungan radio osiloskop pada out dan ground dihubungkan ke titik ground sehingga terbentuk rangkaian. Seperti ini rangkaiannya, power supply 240 VAC seperti kayak gini. Bandpass filter pita sempit. Tetapi amplitude memasukkan sebesar 20 mV dengan bandpass filter pita sempit. Hasil percobaan langkah B.1 dan B.2, masukkan hasil pengukuran tegangan ke puncak ke tabel dalam berikut ini. Ini adalah hasil pengukuran pada tadi. Frekuensi 100, 300, 500, 1000, 3000, 5000, 10.000, 30.000, 50, dan 100.000. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau misalnya suaranya kurang jelas. Selamat malam, terima kasih.